Halo, selamat siang, selamat pagi menjelang siang, Bang Imron. Selamat pagi, Bang Yangson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan Imron, akuntansi 93 ya, Imron ya, masuknya ya. Iya, betul Bang. Akuntansi 93, beliau sekarang sebagai Direktur Utama Prima Cipta Husada Medan. Ya Bang ya, itu merupakan rumah sakit di bawah Pelindo. Itu ya Bang? Ya, betul Bang. Ya, oke. Nah, banyak. Halo, ya Bang. Bang Imron, pertanyaannya adalah apakah pada saat lulus SMA itu memang pengen banget kuliah di Poli itu Bang? Iya, terima kasih Bang Yangson. Tapi sebelumnya mohon izin Bang, saya ingin menyapa Bapak Direktur. Tadi ada Pak Abdurrahman, beserta jajarannya. Di situ ada Ibu Roslina, Bu Delisma, Bu Arif, Ya, selamat siang, Bang. Bu Marlia, dan juga ada dosen-dosen kami dulu. Salam hormat, Ibu Jojor, Bu Rosmaida, serta abang-abang, Ketua IKAL Polmed Pusat, Bang Suryadin, Ketua IKAL Jabotabek tadi Bang Yanson ya, sama Bang Erwin sekretarisnya, dan Ketua IKAL Kepri Bang Desmond, serta ada abang-abang kami juga, Bang Rela, Bang Sumarjono, kakak alumni yang lain, juga adik-adik kami nih, yang kami sangat banggakan, yaitu para mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Jadi Bang, kalau boleh cerita, memang waktu masuk Polmed itu pilihan pertama Bang, karena tujuan saya memang cari kuliah yang singkat, lalu bisa kerja. Karena orang tua juga nggak mampu Bang kan. Dan saya dengar-dengar tuh kalau salah itu namanya kan Politeknik USU ya, itu kalau udah pasti 3 tahun selesai dan bisa langsung kerja. Jadi tujuannya itu sih Bang, mindsetnya awalnya seperti itu. Itu Bang Jansen di awal-awalnya. Karena tujuan awalnya memang pertama kuliah cepat tamat bisa kerja. Gitu ya Bang? Iya betul Bang. Tapi Dan kayaknya mindsetnya itu 90% anak Poli zaman dulu itu Bang. Nggak tahu anak sekarang. nah, dan mulai semester 3 waktu masih kuliah itu saya sorenya itu sudah ngajar Bang. Jadi kebetulan waktu masuk, kebetulan saya kan dari Seminari Negeri 1, jadi udah ada sertifikasi itu, sertifikat akuntansi dari SMEA ya, SMEA 1 ya. dari Seminari 1. Agak susah kemarin kalau ikut UMPTN kan, tapi ya saya belajar lah dengan teman-teman. Lalu tapi saya punya sertifikat akuntansi negara itu dasar 1, 2 dan sampai terampil, sehingga waktu semester 3 saat kuliah di Polmed itu saya udah ngajar di lembaga namanya LPBMK, itu di gedung dulu, di gedung BPDSU, sekarang Bang Sumut. Jadi dari semester 3, 4, 5, 6 ya saya ngajar lah Bang, dari mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam gitu. Itu yang karena ya itu tadi sebenarnya pingin nambah pengalaman sama penghasilan sih sebenarnya Bang, untuk membantu orang tua. Itu di awal-awal seperti itu. Oke, siap. Jadi pada saat 96 itu langsung kerja ya? Iya Bang, kebetulan baru belum wisuda pun itu udah ada buka di kampus itu Wijaya Karya. Jadi saya lamar, ikut testing, di tahap-tahap akhir memang yang ketemu ya kita-kita juga satu angkatan. Waktu awalnya rame, ketemu waktu tinggal 5 orang, tinggal 2 orang, itu tinggal anak-anak Poltek juga dulu kan. Jadi ya alhamdulillah saya yang diterima. Jadi belum wisuda pun kemarin udah mulai kerja di Wijaya Karya. Jadi wisuda kalau nggak salah bulan 9, bulan 10 gitu. Saya mulai kerja di sana tuh bulan 4, bulan 5 gitu Bang. Udah mulai training lah. Dan itu di finance dan di administrasi personalia. Memang nggak lama di sana, sampai 98 aja gitu Bang.
Jadi dari cerita Bang Ginting tadi, kemudian dilanjutkan dengan cerita Imron pada hari ini, jadi proven sebenarnya anak-anak politeknik itu pada saat akhir final untuk tes yang ketemu anak-anak poli juga, gitu ya. Iya Bang, dan semangat Korsanya nampak karena di saat itu di Wika itu ada manajer akuntan, manajer keuangannya juga anak Politeknik Bandung. Oke. Jadi begitu ketahui kamu dari mana, Poltek ini, oh saya Bandung lah. Jadi udah macam saudara walaupun baru kenal gitu. Itu juga waktu saya melompat ke perusahaan perkebunan, di situ ada anak Poltek juga, ada senior saya. Ya udah makin cepat ininya, blendednya Bang, cairnya gitu. Itu seperti itu Bang yang saya alami ya. Jadi sebenarnya semangat Korsa itu di antara anak-anak poli itu juga ini ya, juga menjadi nilai tambah ya pada saat kita bekerja, pada saat kita mencari pekerjaan ya. Iya, dan itu saya kira cukup baik untuk dikembangkan ke depan. Kenapa? Dengan semangat satu rasa dan satu persaudaraan ini, sehingga kita tidak ada hitung-hitung untuk saling bantu, Bang. Jadi kita bayangkan aja, kampus kita itu dari se-Indonesia itu bentuknya sama kan, Bang? Iya. Sama banget, dimanapun. Jadi kalaupun kita pergi ke Palembang misalnya, ke Bandung misalnya, lihat, ini macam kampus kita yang di sana gitu. Nah, ini yang harus ke depan menurut saya kita pupuk baik dari alumni ataupun adik-adik kita yang mahasiswa sekarang, sehingga alumni yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Politeknik Negeri Medan ini itu nggak hitung-hitungan untuk membantu, apapun yang bisa kita berikan kita siap gitu. Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk pengembangan Politeknik ini. Sebenarnya kita ini terutang ini sama alma mater. Kenapa? Kita sejauh ini terbentuk dari mulai awal masuk Polmed sampai kita keluar dari sana, itulah yang menjadikan dasar sosok kepribadian kita ke depan, sehingga kita bisa eksis, bisa diterima baik di masyarakat ataupun di dunia industri. Seperti itu, Bang. Berarti ceritanya sama nih sama Bang Ginting tadi. Hah? Iya. Ya, gimana dasar bekerja Bang ini itu udah 33 tahun masa kerjanya, dan beliau itu mendapatkan dasar-dasar bekerja itu dari 3 tahun kuliah di Politeknik, dan juga disampaikan oleh Bang Imron pada saat sekarang gitu kan. Jadi pada adik-adik pesan lagi nih, pesan sponsor sedikit gitu kan. Benar-benar serius kuliah pada saat 3 tahun. Itu tadi saya sampaikan. Mungkin ini menjadi pilihan terakhir kalian pada saat memilih Politeknik. Mungkin ini karena paksaan orang tua masuk Politeknik gitu kan. Nah, manfaatkan benar-benar waktu yang 3 tahun itu. Apapun motivasi kalian untuk masuk pada saat masuk gitu kan. Gunakan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Bang Ginting, Bang Imron, itu untuk menjadi motivasi kita, bahwa apapun lah yang menjadi alasan kita untuk masuk ke Politeknik itu, kita jadikan sekarang menjadi semangat kita untuk kuliah ke depannya. Itu ya Bang Imron ya. Iya Bang, dan kalau Bang Rela tadi saya lihat sangat profesional ya. Beliau meniti karir di satu stream, sehingga kita sudah paham lah di bidang finance ataupun di bidang keuangan. Nah, kalau saya diminta share gini, ini sebenarnya satu kebanggaan Bang, bisa memberikan sedikit pengalaman, karena dari pengalaman saya kerja, ini saya pindah-pindah terus di berbagai stream yang berbeda. Jadi kalau di Wijaya Karya itu masih di finance, di Mazuma Perkebunan Swasta itu saya masih di finance dan tax, tapi begitu masuk di Pelindo, itu saya sudah tidak di finance lagi. Di finance itu sekitar 3-4 tahun aja. Setelah itu saya ke marketing,
lalu ke operasional, kemudian ke bagian strategik, manajemen atau bagian strategi korporat, kemudian juga ditugaskan untuk mengurus SDM, untuk HR, juga organization development, kemudian terakhir kemarin jadi Korsek. Sehingga saya lihat, dan saat ini diberi amanah untuk mengelola salah satu anak perusahaan Pelindo yang bergerak di jasa kesehatan. Nah, saya lihat di awal-awal memang saya tuh ngerjanya kalau bisa, saya pokoknya kerja di keuangan deh, apapun itu gitu. Tapi berjalan masuk bekerja, saya melihat bahwa kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memahami dan mempelajari bidang-bidang yang memang di perusahaan ataupun di industri ataupun di entrepreneur yang memang dituntut gitu. Sehingga di situ setelah saya merampungkan untuk nyambung di extension di USU, bahkan saya beralih ke belajar port management, kemudian port strategi, lalu belajar leadership dan juga HR. Nah, di situ saya mengetahui bahwa disiplin-disiplin ilmu ini penting kita ketahui. Tidak harus expert, tidak harus master di situ, tidak harus juga mengikuti jenjang pendidikan yang begitu lama, tetapi dengan network dan kita berani aja coba belajar, akhirnya kesempatan itu datang. Saya kemarin itu surprise juga, begitu ada kesempatan dibuka oleh Pelindo, saya coba-coba, kemudian terpilih, lalu disuruh belajar ke manajemen. Enggak maksimal. Karena sudah tertempa waktu di Poltek tanpa semangat pantang nyerah itu, Bang. Jadi walaupun pekerjaan tetap dilakukan, sementara pendidikan tetap jalan, kita nyantai aja. Karena waktu kuliah dulu, saya ingat tuh semester 5 tuh saya sakit kuning itu. Gara-gara banyak tugas, sementara saya kerja kan. Jadi saya pergi itu jam 6 setelah subuh dari rumah, balik ke rumah itu jam 10, jam 11 malam, tiap hari, kecuali hari Minggu gitu. Dan kadang-kadang hari Minggu ada kegiatan menwa kan, ada kegiatan menwa, karena saya ambil baret ungu juga di menwa, sampai 2 kali ke sana. Jadi kita udah biasa, sehingga ya akhirnya waktu di Unpad itu, karena dianggap saat itu disertasi saya paling baik, karena bisa diimplementasikan di Pelindo, saya dipercaya untuk pengelolaan pendidikan yang modern sport itu di Indonesia. Itu cukup lama juga, sekitar 2012 sampai 2015. 2016-nya saya nggak bisa lagi, karena saat itu sudah menjadi SVP. SVP itu nggak bisa lagi membagi waktu, Bang. Karena nggak diizinkan direksi juga, karena kita harus lebih konsen kan. Nah, kemudian beberapa kesempatan juga saya raih, sepertinya waktu ada apa itu Asian Port Association, yaitu penggabungan seluruh pelabuhan di ASEAN. Waktu ada SR Meet-nya Indonesia, dan saya ditunjuk sebagai ketuanya, walaupun saat itu kita ada Pelindo 2, 3, 4 saat itu. Nah, kemudian yang kemarin saya passionnya juga, saya dulu dari kecil tuh pingin banget belajar keluar negeri. Jadi mulai kesempatan-kesempatan yang baik itu di perusahaan atau di luar perusahaan, itu saya coba apply aja. Dan alhamdulillah beberapa disetujui. Terakhir kemarin ada scholarship yang di Donghae University sama BP Academy di Busan, Korea. Itu saya dibiayai itu belajar di sana, dari mulai kita berangkat semua dipenuhi sampai kita selesai. Nah, ini saya lihat kalau seandainya dulu saya hanya menganggap saya pokoknya nggak mau open mind, saya hanya berkiprah di keuangan, berarti kan kesempatan saya terbatas. Saya lihat begitu ada kesempatan di manajemen, di HR, ya saya ambil itu, ternyata perusahaan memberi kesempatan, ya kenapa tidak gitu. Kita coba aja. Jadi menurut saya, rekan-rekan, teman-teman kami, adik-adik, pelajarilah apapun yang menjadi passion Anda. Karena waktu kita itu tidak banyak. Waktu kita tidak banyak. Cobalah kita hitung waktu kita itu. Seandainya kita hidup itu, katakanlah 90 tahun lah misalnya. Tidur itu 8 jam rata-rata. Tidur ketiduran apa-apa. Kalau 8 jam itu sudah sepertiga kan. Itu 30 tahun habis.
Lalu kalau kita belajar atau kerja rata-rata 6 jam atau sampai 7 jam, itu 22 tahun habisnya. Lalu kalau kita jalan, ya, jalan macet apa segala, per hari itu rata-rata 2 jam. Itu udah 7,5 tahun kalau dalam tempo 90 tahun. Lalu kalau ibadah rata-rata katakanlah 2 jam, itu 7,5 tahun. Lalu dipotong lagi masa kanak-kanak kita, katakanlah masa kanak-kanak antara 1 sampai 10 tahun. Lalu masa leisure, mungkin 2 jam per hari, lihat Facebook, lihat handphone, apa segala macam, Instagram, itu 7,5 tahun. Dan kalau kita total, itu hampir 85 tahun. 85 tahun itu kita gunakan untuk yang memang diri kita sendiri, tidak ngapa-ngapain, tidak ada pengembangan di sana. Jadi kita tinggal punya waktu 5-6 tahun, kalau kita hidup 9 tahun, untuk mengembangkan diri kita. Makanya waktu yang 5 tahun ini janganlah mengeluh, janganlah dibuang-buang percuma. Karena kalau tidak ada prioritas dalam hidup, kita akan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu kira-kira Bang Yangsen. Dan kalau boleh, ini mohon maaf Yangsen, saya ini kan masih kurang pengalaman. Dan kata Bang Rela tadi, adik-adik kita ini nggak suka dinasehati. Jadi kalau boleh saya akan share satu video yang bagaimana sebenarnya kita ingin memiliki prioritas dalam hidup. Boleh ya Bang ya? Jadi Siap, ada, silakan. ya izin Bang. Ya. Bisa dilihat ya Bang ya? Ya. Mungkin sebagian sudah lihat video ini, tapi untuk pembelajaran kita bersama lah. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. And the pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Nah, itu tadi Bang. Jadi
Ya, Setiap ya. kita punya waktu 24 jam. Sehingga bagaimana kita kan temanya ini open your mind, catch the bright future. Jadi adik-adik dan bagi kita semua termasuk diri saya sendiri, mari kita menggunakan waktu itu ada prioritas. Dan ada prioritas yang paling penting, termasuk tadi passion. Apa passion kita? Curahkanlah itu di sini. Sehingga kita bisa fokus dan optimis dan jangan pernah mengeluh. Insya Allah itu ada. Dan ini harus dimulai bagaimana sikap dan attitude kita untuk meraih masa depan itu. Jangan salah penempatan. Mohon izin nih, Bapak Ibu dosen yang suri teladan kami dan abang-abang semua, kita harus bisa, kadang-kadang kan orang, kita kerja keras, biar sukses, lalu bahagia. Nah, kalau kita sedikit keliru menempatkan porsi itu untuk meraih masa depan yang cerah, jadi catch the bright future, walaupun kita sudah open our mind, ya, nanti kita akan menjadi stres sendiri. Makanya mana yang lebih benar nih? Kerja keras dulu, apa kerja di perusahaan, industri, atau buka usaha sendiri, sukses, lalu kita mencapai kebahagiaan. Nah, ada yang mau saya share satu lagi, sebenarnya itu bermula dari yang mana supaya kita bisa sukses. Izin Bang ya, satu share lagi ya Bang. Yuk, silakan. Biar banyak video-video aja Bang. Awak ini nggak bisa ngomong kali Bang. We have been taught that hard work Suara equals didengar ya, Bang? success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. Nah, itu kira-kira Bang. Jadi ini saya share dari yang lain bahwa mengatakan itu kalau ingin sukses itu dimulai dari kebahagiaan itu sendiri. Dengan bahagia kita akan kerja keras tanpa menyerah. Kemudian dengan kerja keras kita bisa meraih sukses. Bagaimana cara bahagia itu mulai dari diri sendiri dan memberikannya kebahagiaan ke orang lain. Kira-kira gitu Bang Yangson. Siap. Oke, Imron. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan.
Bentar, saya buka kamera dulu. Oke. Apa yang disampaikan Imron sangat menarik. Cuman ada beberapa pertanyaan yang agak mengganggu hati nurani saya nih untuk harus bertanya. Yep. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini menjadi pertanyaan juga buat adik-adik yang sedang kuliah. Pertanyaan saya adalah, Imron itu bekerja di Pelindo itu dari 2003 sampai sekarang. Itu sekitar 18-19 tahun ya. Termasuk di anak perusahaan Pelindo. Ya. Itu menjadi karir yang cemerlang kalau menurut saya, ya kan? Dengan pencapaian per hari ini. Selain itu, juga Imron ini sangat antusias untuk meningkatkan atau mengupgrade dirinya dengan ikut berbagai macam pelatihan, ikut pendidikan ini itu segala macam. Bisa nggak di-share tip and triknya untuk bisa mensinkronkan antara karir yang cemerlang itu dengan keinginan untuk selalu mengupgrade diri. Silakan, Imron. Makasih Bang. Sebenarnya belum lah Bang, saya belum hebat kali nih Bang. Cuma direktur utama anak perusahaan Pelindo itu ya gitulah Bang, nggak besar kali skalanya. Beda jauh lah sama Bang Rela, sama Bang nanti Bang Sumarjono. Wah itu luar biasa. Saya menunggu nih saya sharing beliau nih. Jadi saya itu karena waktu Pelindo itu sering ditugaskan di beda-beda bidang, sehingga saya berpikir banyak kesempatan atau bidang ilmu yang harus saya tahu. Nah, jadi keinginan apa ya Bang ya, kurang puas aja Bang, rasa ingin terus melengkapi gitu. Macam kemarin saya lihat, nah ya mereka itu kok bisa berangkat ke sana, belajar lama, dibiayain. Lalu saya cari-cari, ada kesempatan coba-coba, rupanya berhasil gitu. Nah, jadi tipnya itu sebenarnya tidak berpuas diri Bang. Apalagi sekarang syukurnya banyak platform yang kita tuh nggak harus datang ya. Jadi kan sudah daring nih. Jadi banyak yang bisa informasi yang bisa kita akses, bisa kita arahi kesempatan itu. Nanti kalau udah di-approve baru kita jalankan. Dan sekarang pun banyak yang beberapa beasiswa saya ikat hibrid, bisa datang dulu atau datangnya belakangan. Nah, jadi kalau saya sih suka mencoba sesuatu yang baru dan ingin tahu lebih banyak, itu aja Bang. Jadi karena kalau saya nganggap saya ini belum apa-apa Bang, masih banyak harus dipelajari. Jadi saat ini aja saya lagi proses testing ini. Jadi ada kesempatan di Pelindo itu namanya program ALPI, Advanced Leadership Pelindo, itu disekolahkan di ULCA Bang, University California. Jadi ada beberapa step. Ini sudah step keempat dan alhamdulillah saya masih masuk ya. Dan untuk mudah-mudahan ya kita doakan sukses. Dan kemarin saya belajar lagi Bang. Saya belajar malam dari jam habis maghrib itu jam 7 sampai jam setengah 10 saya belajar lagi di Austria Center sini di Medan untuk TOEFL sama IELTS, karena salah satu syarat untuk lanjut itu adalah TOEFL-nya minimal 500 ke atas, IELTS sekian gitu. Dan kemarin saya belajar lagi dan waktu tes 3 bulan lalu lulus, dan ini lagi nunggu nih Bang, apa selanjutnya penugasan. Jadi memang nggak gampang karena yang dipilih itu cuma sekitar 20 orang katanya Bang, dengan full boarding di sana gitu. Nah, saya pikir ya coba aja toh, kalau kita nyoba gagal kan nggak apa-apa, nggak berdosa kan. Toh kalau nggak nyoba pasti nggak diterima gitu. Jadi itu aja sih Bang. Kalau yang saya rasakan waktu di Polmed dulu, kita kan dididik nggak nyerah Bang. Bayangkan dulu waktu saya pertama kuliah di Polmed itu dibilang Politeknik itu SMA 773, tinggi jam 3. Saya pikir betul juga ini. Jadi wah benar juga gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Itu pun jadi waktu pendidikan leadership dari Menwa, lalu bagaimana dosen kita di sana mendidik kita berintegritas tinggi, harus korsa. Nah
Itu yang saya rasakan, sehingga tantangan yang apa aja ada kesempatan, ya udah dicoba aja dulu. Toh kalau dicoba belum tentu gagal kan? Kalau nggak nyoba pasti gagal gitu aja. Paling tidak ada jadi semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus sama rasa ingin tahu, Bang. Karena saya sampai sekarang masih terus belajar dan saya merasa masih belum banyak tahu, Bang. Sehingga ya ada kesempatan ikutin aja. Dan ini saya juga lagi ikut kelas daringnya untuk eksekutif English, Bang. Nah itu. Jadi startnya nanti 30 September sampai Maret 2023 gitu. Ya kebetulan ada dikasih fasilitas dari perusahaan, kenapa nggak diinikan gitu ya. Itu aja sih, Bang. Jadi saya ingat pesan-pesan ibu-ibu bapak dosen dulu. Nah, kalau kamu berhasil, jangan kamu lelah, jangan kamu berhenti karena kamu lelah. Berhentilah saat kau mencapai apa yang kamu inginkan. Dan saat kamu mencapai apa yang kamu inginkan, sadarlah bahwa itu adalah permulaan. Masih banyak yang harus bisa kamu berikan ke sekitarmu karena kamu memiliki tempat di situ. Jadi saya ingat-ingat terus, udah nggak usah ngeluh deh gitu. Jadi kita tetap semangat, dan apa yang perlu kita benahi di diri kita, ya udah kita laksanakan gitu, Bang. Dan itu jadi enak hidup, Bang, nggak terlalu nggak terlalu berat gitu. Insya Allah gitu, Bang, kira-kira, Bang. Ya, oke, Imron, mantap apa yang sudah disampaikan. Nggak perlu saya ulang lagi ya, sudah langsung didengar oleh adik-adik mahasiswa kita apa yang disampaikan Bang Imron, gimana dia tidak mau berpuas diri dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ya, terakhir mungkin ada pesan kepada adik-adik mahasiswa, mungkin juga pesan kepada guru-guru, dosen kita. Silakan Imron. Ini mungkin harapan ya, Bang ya, bukan pesan lah. Saya mohon izin, dosen-dosen, Bapak Ibu guru itu merupakan suri toladan sampai saat ini bagi saya, Bang, karena saya sangat mendengarkan apa-apa kata beliau. Dan di sini saya bahagia kali ada Bu Jojo Risbeth, ada Bu Rosmaida yang benar-benar saya belajar akuntansi dan bidang ilmu lainnya ke beliau kemarin. Jadi nggak usah pesan lah, Bang, harapan. Jadi harapannya marilah kita sama-sama membangun attitude ya, membangun values-nya adik-adik mahasiswa Polmed ini menjadi values yang benar-benar bisa mandiri untuk berkiprah dalam kehidupannya. Karena setelah tamat pilihan ada banyak. Bisa bekerja di perusahaan atau bisa bahkan membuka usaha sendiri. Itu tergantung passion. Jadi, tetapi yang perlu nanti kita pupuk bersama-sama adalah values-nya mereka, artinya nilai mereka supaya mereka bisa mandiri dan meraih apa passion-nya, apa cita-citanya, sehingga apa yang mereka lakukan, kerja keras itu yang dibarengi dengan rasa bahagia, mereka bisa masuk ke tempat atau zona suksesnya itu. Dan jangan pernah menginginkan zona nyaman. Itu aja, Bang. Apa tandanya zona nyaman? Saat seperti berjalan, kalau saat kita berjalan daratannya datar, itu zona nyaman. Tapi saat kita jalan mendaki dan kita susah sekali di situ, itu berarti kita sedang menuju ke atas. Dan jangan pernah berhenti saat kita kelelahan, tapi berhentilah saat kita menemukan passion kita di kotak sukses itu, Bang. Dan kalau boleh izin, Bang, ada satu yang terkait dengan open your mind and catch the break ini. Saya mau share lagi satu slide yang mungkin ini bisa jadi pertimbangan atau pemikiran kita bersama ya. Izin ya, Bang ya. Oke, silakan Imron. Saya nggak berani ngasih nasihat, apalagi pesan, Bang. Nah ini, Bang, jadi waktu itu sangat precious ya. Jadi
make sure bahwa kita menghabiskannya dengan orang yang tepat. Ada 2 tipe, ya. Ada yang selalu melihat itu sesuatu yang hal itu negatif, tapi marilah kita shift mindset, ya, open your mind, ya, bahwa kita selalu melihatnya positif, sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita utarakan ke orang lain, keluarga kita, itu sesuatu yang benar-benar positif. Ini juga kita lihat, ini mindset yang berbeda, tapi lain hasilnya. Seseorang yang tanpa punya tangan, tapi bisa menanggung beban. Tapi seorang yang lengkap, tapi justru santai. Gitu. Nah, tadi kita bicara happy. Orang happy itu, orang bahagia itu, dia fokus apa yang dia miliki. Tapi orang yang tidak bahagia itu selalu fokus apa yang hilang dari dia. Nah, ini harus kita open mindset kita, karena yang berharga dari kita itu tidak hanya uang, teman, kasih sayang, impian, harapan, sehat, waktu, itu juga bagian sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri. Jangan kita terikat oleh sesuatu yang menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang kecil. Dan sukses itu bukanlah selalu apa yang kita lihat. Jangan terjebak di sana. Karena orang-orang sukses, ada orang yang selalu bahagia dimanapun dia berada. Bukan orang yang selalu ngeluh dan melihat itu negatifnya saja. Dan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang membuat kegagalan-kegagalannya itu adalah salah satu tapak untuk dia terus ke atas. Dan jangan hanya berpikir, lakukanlah. Karena gagal itu merupakan tapak kita untuk menjadi sukses. Tapi kalau kita diam aja, kita jadi batu dan nggak kemana-mana. Dan kalau kita mengeluh, banyak cobaan di kita, yakinlah setiap orang punya masalah. Dan orang-orang hebat itu tidak pernah menunjukkan masalahnya ke orang lain. Karena mengeluh bukan jalan ke orang yang hebat. Dan selanjutnya, saat kita banyak terluka dan kita kehilangan sesuatu, di situ akan kita tahu siapa orang yang benar-benar menjadi kawan kita. Dan inilah di awal tadi kita harus menghabiskan waktu ke dia untuk sukses bersama. Dan ini tinggal pilihan untuk kita. Apakah kita ada diam saja seperti nomor 1, atau kita seperti nomor 7. Kita akan melakukan dan kita akan sukses untuk melakukan para perubahan diri sendiri. Itu aja Bang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan niat ingin mengajari, tapi ini hanya men-share apa yang selama ini saya dapatkan. Dan saya sendiri pun masih terus fokus untuk membenahi diri Bang. Demikian Bang. Oke, terima kasih Imron atas sharingnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan kita semua mendapatkan insight dan mendapatkan manfaat apa yang sudah disampaikan Imron pada hari ini.